Good morning. Menjumpai Anda dari kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra, ingin membahas tentang salah satu dosa yang cukup besar dan cukup horor sebenarnya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sin of indifference. Berarti dalam bahasa Indonesianya berarti dosa pembiaran. Kenapa dosa pembiaran ini sangat besar sekali? Sebab Allah adalah kasih. Dan konsep kita mengikut Kristus adalah di mana kasih sedang bekerja di dalam setiap kehidupan orang percaya untuk menjadi berkat bagi dunia dan bagi kerajaannya. Jadi kalau kita membiarkan sesuatu yang seharusnya kita kerjakan ataupun kita tolong, kita bertindak, maka itu merupakan satu dosa besar. Nah, bicara kasih terlebih dahulu. Berbagai macam bentuk kasih yang ada di pikiran manusia. Ya, ada yang mengira kasih itu selalu lemah lembut, seolah milik bagian kaum Hawa saja. Sebab pria itu senang akan sesuatu yang kuat, tegas, dan tegang. Apakah pandangan ini benar? Apakah pandangan Anda mengenai kasih itu sudah benar? Yang namanya kasih belum tentu ataupun bukan selalu muncul dengan lemah lembut. Tetapi terkadang harus tegas dan lugas. Tetapi bukanlah mengurangi arti kasih itu sendiri. Sudah lihat dari kitab Alkitab, ya, di mana kisah Yesus menjungkir balikan meja-meja tempat penukar uang itu di bait Allah. Mereka semua yang pada waktu itu menggunakan kesempatan untuk mencari laba dengan tipu-tipuan mereka, ya, mengatakan bahwa produksi mereka jauh lebih baik daripada yang dibawa oleh orang itu sendiri, sehingga memperoleh keuangan dengan tidak halal sebenarnya. Dan Allah sendiri karena mengasihi rumah Bapaknya, maka dia menjungkir balikan. Yesus menjungkir balikan meja-meja penukar uang itu dengan amarah yang luar biasa sekali. Nah, amarah ini juga merupakan satu gambaran kasih yang mengajar dan mendidik. Yesus sangat mengasihi kita sehingga dia tidak meninggalkan kita dalam kebobrokan mental ataupun ya kita ini menjadi orang-orang yang sangat munafik sekali. Dia menjungkir balikan meja itu, dia mengambil satu tindakan, yaitu menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan kalau kita menemukan sesuatu yang tidak benar. Nah, saudara, Yakobus 4 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus bertindak, ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jika seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Ada sesuatu yang tidak diperbolehkan ataupun didiamkan, ataupun pembiaran terjadi dalam pernikahan maupun hubungan antara keluarga. Mumpung stay at home ini saya tahu persis saudara akan lebih terlihat ataupun sudah lebih melihat ya apa yang terjadi dalam keluarga saudara. Jika puasa bicara KDRT, pelecehan seksual terhadap anak, selingkuh, ketagihan alkohol, juga judi dan keterikatan, ya obat terlarang, muncul dalam keluarga, tiba waktunya kita harus mengambil satu tindakan tegas. Kenyataannya kalau kita membiarkan, maka kita tidak mengasihi. Anak kecil itu harus kita peringatkan ya, apabila tindakan mereka sudah menjurus kepada bahaya. Kita harus tegas memperingatkan mereka untuk tidak berjalan ya dalam jalan yang salah. Nah, suami istri yang terlalu terikat dengan gadget mereka ataupun terikat dengan teman melebihi tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, perlu kita nasihati dan diperingatkan untuk merubah kebiasaan ataupun sifat mereka yang selalu membiarkan ini. Saya yakin percaya kasih itu selalu memikirkan kebaikan bagi orang lain. Kasih itu selalu memikirkan kebaikan bagi orang lain. Bukanlah menerima perbuatan dosa mereka dan membiarkan mereka. Kita seolah-olah kita ikut ambil bagian dalam dosa mereka. Tapi tindakan dosa itu sangatlah merusak individu dan pernikahan. Kasih harus berani menegur, kasih harus berani tegas, dan kasih juga harus berani menghajar. Itulah kasih yang tegas dan juga kasih yang sejati. Biarlah kasih ini, kasih agape ini, memenuhi rongga hati saudara. Tuhan memberkati saudara.